Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Jadi ketika dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, itu pasti ada sesuatu yang penting yang disampaikan setelah ayat itu. Apa yang disampaikan dalam ayat yang versi yang ini dalam surat Al-Hasyr ini, Allah sampaikan ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka hendaklah setiap orang yang bertakwa kepada Allah itu memperhatikan hal-hal yang ada di masa lalu, ma qaddamat. Qaddamat itu yang sudah berlalu ya, sesuatu yang sudah terjadi. Lighad itu untuk besok. Ayat ini sudah disepakati oleh para ulama tafsir menyangkut dengan yang dimaksud dengan ligodin itu adalah yaumil qiyamah. Jadi hendaklah setiap orang tuh memperhatikan apa yang makot damat, apa yang sudah dilakukan di dunia untuk hari esok di yaumil qiyamah. Jadi seolah-olah kita tuh ditaruh di persimpangan bahwa besoknya itu kiamat, atau kiamat itu dekat sekali, masa penghitung itu dekat sekali. Dan kiamat itu kan ada dua ya, kalau kata para ulama. Pertama adalah kiamat yang kecil, itu adalah kematian kita sendiri. Yang kedua adalah kiamat yang besar, yaitu adalah ketika seluruh manusia dikumpulkan pada satu hari. Nah, manapun itu, tapi kita disuruh untuk memperhatikan hari itu, dan seolah-olah kita melihat ke belakang, yaitu adalah sesuatu yang sudah kita lakukan di dunia. Jadi ini adalah kayak apa ya, waktunya itu waktu time frame-nya itu ditaruh kita di antara kiamat dan di antara sudah menjalani dunia. Maka setiap orang yang bertakwa itu harus memperhatikan hal ini, apa yang dia lakukan untuk masa depan. Tapi ayat ini juga bisa dibaca sebagai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian membaca masa lalu untuk bisa membaca masa depan. Karena masa depan itu terletak di masa lalu. Karena masa lalu itu menjadi petunjuk untuk masa depan. Dan mungkin Avengers terinspirasi daripada ini. Lalu kemudian buat ketika Endgame itu ya dia harus balik ke masa lalu untuk masa depan, gitu kan ya. Enggak, itu adalah otak-atik gato aja. Tapi yang kalau sehari-hari di dunia tuh gini. Misal contoh dalam fashion itu selalu ada namanya retro. Contoh misalnya ya, zaman sekarang kalau teman-teman lihat BTS, pokoknya semua orang-orang Korea itu yang sekarang jadi benchmark ya, yang jadi benchmark laki-laki itu ya. Laki-laki keren itu sekarang rambutnya belah tengah, pakai alis ya, terus belah tengah itu kan. Nah, dan kita tahu bahwa laki-laki belah tengah itu ya tahun 90-an ketika zaman Backstreet Boys itu. Jadi kalau dulu Backstreet Boys itu ada yang namanya Nick, yaitu rambutnya belah tengah. Gitu. Iya, terus ada Andy Lau, ada Arongpo itu juga rambutnya belah tengah. Balik lagi, dulu ketika tahun 90 setelah belah tengah itu, saya juga dulu belah tengah, tapi udah hilang gitu ya. Terus abis itu rambutnya berdiri, pakai minyak rambut spike gitu kan ya. Setelah itu ganti jadi belah pinggir tuh kayak si Ari itu. Terus setelah itu ganti jadi gondrong. Nah, nanti balik lagi, gondrong kan sebelum belah tengah sebenarnya. Kalau teman-teman lihat zamannya ibu bapak kita kan ya, rambutnya gondrong, terus celana cut bray dan segala macam. Dan saya masih ingat tahun 90 itu kalau yang cewek-cewek itu ngetren celana hippies. Ya, celana yang di bawah pusat, di bawah pinggul ya, di bawah pinggul. Terus sekarang balik lagi celana di atas pusat. Karena balik lagi kayak tahun 70-80 ya. Artinya itu namanya retro dalam dunia fashion. Nah, dalam dunia desain juga gitu. Sekarang pop art gitu kan ya. Balik lagi retro ke tahun 70-80. Warna-warnanya lebih terang, bukan warna-warna yang pentel ya. Warna-warna yang soft gitu. Enggak, sekarang balik lagi ngejreng gitu ya. Sekarang warnanya ganti lagi tahun ini. Tapi intinya ada sesuatu hubungan antara masa lalu dan masa depan. Kalau kata orang-orang barat, history will repeat itself. Sesungguhnya sejarah itu akan mengulangi dirinya sendiri. Kenapa? Karena di hari yang awal tidak ada yang memperhatikan dia, jadi dia mengulangi lagi. Nah, maka kita lihat bagaimana sih profil orang-orang yang bisa dalam tanda kutip mengubah dunia. Karena kalau kita berbicara tentang cara untuk membangkitkan Islam, maka kita perlu melihat pola. Jadi ketika
kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat pada sejarah, sebenarnya yang kita diperintahkan adalah melihat pola, bukan melihat sejarahnya. Bukan hanya nostalgia, tapi melihat pola. Maka berkali-kali saya sampaikan pada teman-teman Terang Trip, heritage of Ottoman itu adalah mengambil warisan daripada Utsmani, bukan mengambil cara mereka, tapi pola mereka. Karena pola itu akan berulang terus-menerus, dan pola itu bisa kita ambil dan kita tangkap. Nah, kalau kita bicara tentang orang-orang yang dalam tanda kutip mengubah dunia, contoh, ini salah satu, ini diakui atau tidak, Bung Karno itu berhasil dengan caranya sendiri untuk membentuk Indonesia pada saat ini. Mau diakui atau tidak, mau kita bilang jasanya seperti apa ya, tapi terbukti bahwa dia sudah melakukan sesuatu sehingga pada saat itu dia melakukan itu untuk mewarnai masanya. Atau misalnya yang lain, Anda suka atau tidak suka, misalnya Hitler. Anda boleh suka, Anda boleh tidak suka. Banyak orang tidak suka dengan Hitler, tapi diakui atau tidak, dia menyatukan Jerman. Diakui atau tidak, dia pemimpin perang yang lumayan, gitu maksudnya. Dia berhasil melakukan sesuatu, gitu maksudnya. Kita nggak bahas tentang benar atau salah, kita nggak bahas tentang jahat atau baik. Sama seperti Martin Luther, itu juga sama. Atau misalnya di zaman ada Malcolm X, itu juga sama. Atau kalau di zaman kita yang sudah berlalu ya, Ustaz Arifin Ilham lah, itu sama. Barack Obama, itu juga sama. Jadi artinya kalau saya lihat pola-pola itu semua sama. Semua orang yang ingin mengubah itu, mereka harus dikasih satu hal yang penting, yaitu adalah how to communicate. Bagaimana cara untuk menyampaikan sesuatu idenya itu. Karena sebesar apapun idenya, kalau dia tidak bisa untuk menyampaikan ide itu, maka ide itu percuma. Maka ide itu sia-sia. Nah, seseorang yang mau mengubah, seseorang yang mau berdakwah, maka dia harus memahami metode untuk berkomunikasi. Dan dakwah itu memang tentang metode untuk berkomunikasi. Jadi yang namanya bahasa itu penting sekali. Dikatakan bahwa penguasaan orang terhadap bahasa itu bisa jadi adalah penguasaan orang yang paling penting. Kenapa? Karena disampaikan oleh para ahli bahwasanya bahasa itu adalah ibu daripada setiap skills. Jadi mother of all skills. Jadi ibu daripada setiap ilmu boleh, ibu daripada setiap skill boleh. Karena kenapa? Pertama, ilmu itu diolah dengan bahasa. Jadi kata orang ya, seberapa sanggup satu bangsa itu punya peradaban, itu tergantung potensi bahasanya. Misal, Indonesia itu cuma punya 70.000, kalau saya nggak salah, 70.000 kosakata. Inggris itu punya 150.000 kosakata. Makanya kalau kita ngomong orang Inggris yang sudah terbiasa ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Indonesia kagok, karena dia nggak bisa nyari padanan katanya. Misalnya, orang-orang Inggris itu punya banyak kata untuk memuji orang. Wonderful, amazing, apalagi cool, apalagi misalnya outstanding dan segala macam. Kalau orang misalnya bagus, cuma itu aja. Nah, jadi memang ada variasi dalam setiap perbedaan. Contoh misalnya Indonesia lebih banyak kata-kata untuk ada beda antara padi, gabah, nasi dan segala itu ada beda. Sama kayak orang Arab punya bahasa beda tentang kurma. Tapi overall bahasa Inggris itu adalah bahasa yang lebih cocok untuk dikembangkan dalam sains dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia tuh punya keterbatasan. Setiap kali bahasa Indonesia tuh mau untuk naik kelas dalam tanda kutip, dia harus menyerap daripada bahasa lain. Sedangkan ilmu itu diolah dengan bahasa. Semakin banyak kosakata antum, semakin banyak yang bisa diolah dalam kepala. Paham nggak sih maksudnya? Karena ibaratnya gini deh, kalau seandainya bahasa itu adalah bahan-bahan, kepala kita ini adalah dapurnya, maka berapa banyak kombinasi bahan-bahan yang berapa banyak masakan yang kita bisa hasilkan, itu tergantung kombinasi bahan-bahan yang kita punya. Nah, ilmu itu diolah dengan bahasa. Kenapa? Karena orang mikir itu harus pakai bahasa. Paham nggak sih maksudnya? Nah, karena itulah ketika orang berbicara tentang ilmu diolah dengan bahasa ini, yang kedua adalah ilmu disimpan juga dengan bahasa. Kalau antum ketemu dengan tulisan hieroglif misalnya, antum nggak akan bisa mengakses itu kalau antum nggak paham ilmunya. Makanya ilmu itu diolah dengan bahasa, disimpan dengan bahasa, dan ilmu itu ditransfer juga dengan bahasa. Jadi diolahnya dengan bahasa, disimpannya dengan bahasa, ditransfernya juga dengan bahasa. Contoh misalnya ini orang Cina ngajarin Al-Quran. Nah di bawahnya itu ya, itu adalah ada itu Haiyang, misalnya Syams gitu kan ya, Syams
apa matahari artinya adalah matahari Syams adalah matahari dalam bahasa Cina apa dan segala macam. Karena kalau misalnya dia tidak punya bahasanya, dia nggak bisa transfer ilmunya. Al-Quran juga sama. Al-Quran itu dalam tanda kutip cuma bacaan yang berpahala kalau antum nggak tahu tentang ilmunya, tentang bahasanya. Karena disimpan, diolah, dan ditransfer dengan bahasa. Nah, kalau gitu punya pertanyaan. Kita berbahasa karena berpikir atau kita berpikir karena kita berbahasa? Yang mana? Atas atau bawah? Yang kedua. Kita berbahasa karena kita mikir atau kita mikir karena kita berbahasa? Berpikir karena berbahasa. Oke, kita lihat. Kita berbahasa karena kita berpikir, betul nggak? Betul. Buktinya adalah yang tidak punya akal itu tidak punya bahasa yang bisa kemudian untuk diolah, ditransfer dan diolah, ditransfer dan disimpan. Contoh, hewan itu berkomunikasi. Tapi apakah dia punya bahasa yang bisa ditransfer, disimpan dan diolah? Enggak, karena dia nggak punya akal. Maka betul, kita punya bahasa karena kita mikir. Maka ilmuwan-ilmuwan sejarah, ilmuwan-ilmuwan yang meneliti tentang paleontologi dan segala macam itu, mereka berkesimpulan peradaban itu ada, ciri-cirinya adalah mereka berbahasa. Dan bahasa itu bisa direcord, bisa disimpan, bisa diolah, dan juga bisa ditransfer. Gitu kan ya, contoh misalnya yang paling primitif, ada gambar-gambar orang lagi panah di gua gitu kan ya, yang dia lagi ada berapa orang bawa tombak. Oh, itu menggambarkan situasi masa lalu itu kayak apa. Nah, artinya adalah betul. Yang kedua, kita berpikir karena kita berbahasa. Itu juga betul. Karena saya sudah bilang tadi, pikiran itu tidak dimungkinkan kalau nggak ada bahasa. Kalau orang tidak bisa untuk melihat nggak bisa untuk mengindra sesuatu dan menghukumi itu namanya apa, dia nggak akan bisa mikir. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan Adam nama benda-benda semuanya. Supaya apa? Ketika Adam sudah tahu nama benda-benda itu, dia bisa mikir. Dan itu tanda bahwa Adam punya akal juga. Sedangkan ketika ditanya, idqala lil malaikati ambihum bi asma'ihim. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, kata Allah. Sampaikan pada saya nama benda-benda itu kalau memang Anda termasuk golongan-golongan yang benar, kata Allah kepada malaikat. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma lana, kami nggak punya ilmu bahasa. Illa ma 'allamtana, kecuali yang diinstalkan kepada kami untuk berbahasa itu. Sedangkan kami nggak bisa seperti kayak Adam. Adam sudah diajarin, malaikat nggak mampu, dikembalikan pada Adam. Ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, sampaikan kepada mereka nama benda-benda. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Maka Adam menyampaikan nama benda-benda itu kepada para malaikat. Sekaligus memberikan sebuah impresi bahwa Adam itu punya sesuatu yang nggak dipunyai oleh malaikat, yaitu adalah akal. Maka karena akal kita berbahasa juga betul. Karena kita berbahasa kita punya akal juga betul. Berarti dua-duanya ini memang bukan pertanyaan, karena ini adalah senantiasa melengkapi. Paham maksudnya? Berarti akal sama bahasa ini adalah sesuatu yang sangat berkaitan dengan erat. Contoh misalnya, pemahaman terhadap bahasa ini menentukan bagaimana ilmu terhadap bahasa atau skill bahasa kita itu menentukan bagaimana kita itu memahami sesuatu. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Pemahaman dia begitu. Tikus mati. Kadang-kadang cara mengartikan tuh cara kita baca itu menandakan apa di kepala kita. Kucing makan tikus mati ya. Ada dua itu dia. Nah, oke. Yang pertama, kucing lagi makan tikus yang mati. Oke. Yang kedua, kucing lagi makan tikus tiba-tiba mati. Oke, kucing makan tikus mati, berbeda. Sekarang antum tahu kan kenapa hadis itu bisa beda-beda artinya? Masya Allah. Antum tahu kan sekarang kenapa musik tuh ada yang ulama mengatakan haram, ada yang mengatakan halal? Ya karena bagian-bagian kayak gini. Karena di dalam bahasa tuh ada connection yang kadang-kadang nggak ketahuan. Maka waw aja dalam bahasa Arab ada berapa banyak? Ada waw atof, waw ma'iyah, ada waw istinaf dan segala macam. Nanti kita datang ke situ kapan-kapan lah. Kucing makan tikus mati. Ada kucing makan tikus mati. Kucingnya yang mati. Minimal ada 3. Penguasaan kita terhadap bahasa itu menentukan pemahaman. Karena kalau ini dikasih ke orang Inggris, dia pasti bingung, walaupun dia bisa bahasa Indonesia. Paham gak sih maksudnya? Antum kasih ini pada orang Cina yang baru bisa belajar bahasa Indonesia, dia pasti bingung. Kenapa? Perlu penguasaan yang sangat detail tentang bahasa untuk bisa mengeruk sesuatu dari arti dari bahasa itu. Ya kalau gitu kita lihat lagi nih.
pemimpinmu menyuruhku untuk melaknat Ali bin Abu Thalib, maka laknatlah dia. Jadi ini ceritanya ada seorang ulama dipaksa. Jadi dipaksa oleh jadi gini, waktu itu ada clash antara Syiah dan Sunni. Ya kan ya? Dan waktu itu seolah-olah kalau orang yang Syiah itu pasti bela Ali, seolah-olah orang-orang yang Sunni itu pasti nggak suka Ali, seolah-olah. Itu zaman dulu pernah ada terjadi begitu. Maka pernah satu waktu untuk membuktikan orang itu tidak Syiah, maka disuruhlah ulama ini untuk mengatakan melaknat Ali. Jadi kalau nggak melaknat Ali, maka orang ini akan dihukum, ulamanya akan dihukum. Ini kata-kata dia. Pemimpinmu menyuruhku untuk melaknat Ali bin Abu Thalib, maka laknatlah dia. Jadi menurut para pekerja atau pegawai yang ditugaskan, tentara yang ditugaskan, yang dilaknat adalah Ali bin Abu Thalib. Padahal menurut ulama tadi yang dilaknat adalah siapa? Pemimpinnya. Paham kan maksudnya? Contoh lagi misalnya, suatu waktu Imam Syafi'i itu pernah ditahan ketika fitnah khalqul Quran. Lalu kemudian dikatakan, Imam Syafi'i, kamu percaya nggak bahwa Al-Quran itu adalah makhluk? Kalau dia bilang enggak, dia ditangkap. Kalau dia bilang iya, itu salah. Kalau misalnya kita di rumah, Dena di rumah, lalu kemudian ada yang nyari Hawariyun, dan Hawariyun nggak siap untuk menerima tamu, atau dia nggak menerima tamu pada saat itu. Hawariyun ada. Dena bisa bilang gini, ya selama saya di sini sih saya nggak lihat Hawariyun. Bisa jadi gitu misalnya. Ya kan memang selama di situ dia nggak lihat Hawariyun kan gitu kan ya. Nah itu tidak bohong gitu kan ya sebenarnya. Jadi itu adalah menunjukkan makna yang jauh daripada seolah-olah makna yang dekat. Nah itu adalah yang tadi contohnya lagi. Nah ini adalah salah satunya. Bahkan guyonan pun memerlukan kecerdasan bahasa. Tafsir tentang Yahudi yang meminta makanan yang sudah diturunkan manna wa salwa, kemudian mereka berkata, ya Musa ud'ulana rabbaka ayyukhrij lana mimma tumbitul ard mim bakliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wahai Musa, tolong dong minta sama Tuhanmu untuk menumbuhkan kepada kami barang-barang yang dari tanah, seperti bawang, lalu kemudian timun, lalu apalagi bawang putih, bawang merah, timun, sayur, kacang adas, kentang nggak ada kentang. Itu kamu yang mau. Jadi itu adalah diminta. Kenapa? Karena manna wa salwa itu terlalu mudah. Jadi manna wa salwa datang dari langit. Manna itu kayak es krim gelato gitu. Nah kalau zaman sekarang kok es krim sih? Iya, karena tafsirnya kan minuman yang manis, lebih manis daripada madu, lebih lembut daripada susu, dan lebih dingin daripada salju. Nah berarti itu kan gelato. Nah lalu salwa itu apa? Bebek panggang. Nah jadi udah diturunkan itu, tapi mereka masih nggak merasa konten. Kenapa? Karena itu mereka dapat taken for granted. Mereka nggak bersyukur karena mereka nggak nanam. Nah mereka minta yang ditanam, yang disiangin, yang dicabut, yang diurus, dan segala macam, biar ketika mereka makan itu nikmat gitu maksudnya. Nah itu adalah salah satu tafsirnya. Nah kemudian beliau melanjutkan, inni ra'aitu rukudal ma'i yufsiduhu, dan aku melihat bahwa ketika air itu tetap tidak bergerak, dia akan rusak. Antum lihat bahwa air-air yang berkubang itu pasti bau. Kenapa? Karena dia nggak bergerak. Insaha toba wa in lam yajri lam yatbi. Dan kalau dia mengalir dia akan menyehatkan atau akan bagus, dan kalau dia tidak mengalir dia tidak akan menyehatkan, tidak akan menjadi bagus. Wal asdu laula firaqul ghabi maftarasat. Bahkan kalau kalian itu selevel singa, tapi kalau kalian tidak pernah meninggalkan sarang, kalian tidak akan pernah dapat mangsa. Artinya bahkan seperti itu. Wasahmu laula firaqul qaus lam yusubi. Dan kalau bahkan Anda itu adalah anak panah yang paling keren, tapi kalau Anda cuma tetap dibusur, itu nggak akan pernah mengenai sasaran. Lalu kemudian dikatakan wasyamsu lau waqafat fil fulki daimatan. Dan kalaulah seandainya bahkan matahari yang sangat keren kayak gitu, tapi dia cuma diam saja di orbitnya, lamillahan nas min ujumi min ajami wa min arabi. Maka walaupun matahari yang sangat keren kayak gitu, dia diam aja, tetap aja orang Arab ataupun ajam pasti bosan dengan itu. Artinya kalau dia nggak bergerak. Ini kan cerita tentang safar. Yang terakhir dia katakan wa tibru katurbi mulkon fi amakinihi. Tibru itu biji emas. Dan biji emas itu sama aja nilainya kayak
kayak tanah kalau nggak diangkat dari bawah. Lalu kemudian dikatakan wal udu fi ardihi naun minal hatobi, dan kayu wangi, kayu gaharu itu kalau dibiarkan di tanah nggak ada beda dengan kayu bakar, nilainya sama. Nah, fa in tagharraba hadza azza matlabuh. Kalau seandainya emas itu kemudian Anda asingkan dari tempat aslinya, Anda bawa ke kota, baru emas itu menjadi berharga. Tapi hatta itu emas, tapi tetap di situ nggak berharga. Lalu kemudian wa in tagharraba dzaka azza kadzahabi, dan kalau seandainya kayu gaharu itu kita kemudian pindahkan dia juga, maka dia akan senilai seperti emas. Nah, itu pelajaran tentang safar, dan itu mudah sekali. Maka kalau teman-teman lihat video orang-orang Cina lagi belajar kan sampai geleng-gelengin kepala gini kan. Lalu kemudian ngafalin apa? Dia ngafalin frase, dia ngafalin syair. Kenapa? Syair itu memberikan pengertian. Maka orang-orang Arab yang belajar juga ngafalinnya syair. Coba bayangin, itu baru syair. Itu dihafal sama orang dan memberikan sebuah semangat. Apalagi? Oh, banyak sekali. Contoh misalnya, Negeri Lima Menara itu cuma gara-gara satu quotes, manjadda wajada. Sesungguhnya siapapun yang bersungguh-sungguh, maka dia pasti akan menemukan hasilnya itu. Dan banyak quotes-quotes yang menjadi pengingat orang sekaligus kayak menjadi kompas bagi diri dia. Wa man zara'a hasada, dan siapa saja yang menanam dia akan menuai. Wa man sara 'alat darbi wasolah, siapa yang berjalan pada jalannya dia akan mencapai. Makanya Allah katakan ihdinas siratal mustaqim di dalam Al-Quran itu bukan kita tuh bukan pengen ujungnya, kita cuma pengen jalannya aja. Karena jalannya aja udah cukup. Kalau ada jalan di situ, ujungnya dapat Allah. Gitu loh maksudnya. Oh iya, man sabaro zafiro, dan siapa yang bersabar dia akan beruntung. Idza sadaqal asmi waddohas sabil, ketika sudah serius antum tuh berazam, jalan tuh akan terbuka, jalan tuh akan semakin jernih. Maka itu menjadi sebuah panduan. Oh, berarti kalau jalan saya tuh belum terlalu jernih, berarti jangan-jangan azam saya tuh belum sempurna. Makanya kan itu berkembang kata orang Cina, guru itu akan muncul setelah muridnya siap. Atau bisa jadi sebaliknya, murid itu akan muncul baru setelah gurunya siap. Yang manapun juga, yang penting adalah bahwa ada hubungan antara azam kita dengan jalan kita. Nah, misalnya contoh kayak gitu misalnya, lebih mudah mengingat frase daripada kosakata, karena di dalamnya terdapat cerita atau pengertian tadi. Oke, kalau gitu kita lihat. Bahasa akan mendorong untuk terus-menerus berpikir. Contohnya lagi misalnya, ini kata-katanya Umar bin Khattab. Ta'allamul arabiyah, maka pelajari oleh kalian bahasa Arab, fa innaha tasbitul akli wa tazidu fil marwati. Maka pelajari oleh kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab itu akan menguatkan akal dan meningkatkan kehormatan. Makanya kan saya sudah bilang kan ya, kemarin ya, ketika Umar bin Khattab tuh lagi ngelewatin orang lagi mana, remaja-remaja lagi mana, terus mereka ngomong pakai bahasa slang Arab, sama Umar ditegur, lu lebih baik benerin ngomongan lu dulu deh daripada benerin panahmu. Tapi dia nggak ngomong gitu sih, dia nggak ngomong pakai bahasa slang juga gitu kan ya, dia pakai bahasa Arab yang fasih tentunya. Lebih baik kalian mempelajari berbicara dengan benar daripada Anda membenarkan panah Anda, karena panah itu setelah dia benar dalam berbicara. Karena kita tahu furusiah di dalam Islam itu secara kelihatan ada 4, secara nggak kelihatan lebih banyak. Furusiah di dalam Islam yang kelihatan tuh ada kemampuan menunggang kuda, kemampuan menombak, kemampuan pedang, dan kemampuan panah. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah bagaimana cara dia beradab di depan orang, bagaimana dia punya akhlak, bagaimana dia punya ucapan, bagaimana dia menyayangi orang tua, menyayangi perempuan, dan seterusnya. Nah, itu adalah menurut Umar bin Khattab, karena meningkatkan akal. Benar. Lalu kemudian dikatakan juga oleh Ali bin Abi Thalib, ya bicara kepada manusia dengan apa yang mereka pahami supaya Allah dan Rasulnya tidak didustakan. Jadi tinggal how to, cara penyampaian. Nih, contoh lagi misalnya ya, kata-kata yang tepat dapat mengkristalkan emosi, menunjukkan cahaya bagi mereka yang terlalu lama berjalan dalam kegelapan sama saja memberi rasa sakit. Mereka lupa bahwa lebih terhormat mati dalam terang daripada hidup dalam kegelapan. Maksudnya gini, ada orang yang sudah terlalu lama berada dalam kegelapan, Anda center, itu dia marah. Maksudnya apa? Dalam dakwah tuh begitu. Dalam dakwah itu kalau ada orang yang sudah terlalu lama dalam gelap, itu jangan langsung di center. Kayak ada orang sudah frostbite, tahu nggak frostbite? Orang yang sudah kedinginan itu jangan antum siram pakai air panas.
mati dia. Gitu kan ya. Kalau ada orang lagi frostbite itu malah dikasihnya es. Anda belum tahu ya? Coba cari orang frostbite. Frostbite itu adalah serangan dingin sampai sudah parah banget. Dan kalau sudah parah banget, antum langsung kasih air normal aja, itu kayak kebakar bagi dia. Jadi kalau misalnya antum ada orang frostbite ya, antum siram pakai air biasa, itu pun dia kebakar rasanya. Itu bisa langsung mati dia gara-gara di situ digituin karena terlalu banyak perbedaan suhunya itu. Antum pernah kedinginan nggak sih di luar? Terus antum cuci tangan pakai air biasa, itu rasanya kan kayak panas banget. Apalagi kalau disiram air panas, melepuh. So nggak sih maksudnya? Nah itu kalau misalnya ada orang yang sudah terbiasa didingin, antum langsung gituin, mati dia. Nah antum harus kasih es dulu, lalu kemudian baru kasih air, baru ketika suhunya udah normal baru dikompres. Itu kan penanganan frostbite. Nah penanganan orang-orang yang sudah terlanjur lama dalam kegelapan juga gitu. Jadi dia nggak bisa langsung disenter, nggak bisa langsung hajut, baca Quran 1 juz, nggak bisa. Pelan-pelan, itu kan ya, membiasakan dia dulu nyaman dengan kebaikan. Minimal membiarkan dia nyaman untuk tidak berbuat maksiat. Itu minimal kalau dalam orang kayak gitu. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu lama berjalan kegelapan. Mereka lupa bahwa lebih terhormat mati dalam terang daripada hidup dalam kegelapan. Maksudnya gini, kalau orang-orang dalam gelap itu, kalau dia mati, dia kemudian stres, dia kemudian apapun, orang nggak ada yang tahu. Tapi kalau orang dalam terang itu ya minimal diketahui, gitu maksudnya. Nah itu adalah salah satunya. Contoh lagi saya. Kata-kata kayak gini, aku mencintaimu dan karena itulah aku rela berkorban demi kamu. Ini kira-kira kata-kata yang biasa atau kata-kata yang istimewa? Biasa. Ada nggak sih cara untuk menyampaikan dengan yang lebih bagus? Kalau seorang laki-laki, suami menyampaikan ini pada istrinya bilang, kamu habis baca novel ya? Harus baca Khalil Gibran ya kamu? Iya. Dan itu biasa. Iya, aku mencintai, aku rela berkorban demi kamu. Tapi ada nggak sih cara untuk menyampaikan dengan yang lebih pas? Bisa. Contoh misalnya, aku adalah api dan kau adalah air. Aku tetap akan berada di sisimu. Asik. Ini sama artinya bahwa dia pengen berkorban, tapi dia pengen menyampaikan dengan satu cara yang lain. Maka sekali lagi kekuatan bahasa itu menimbulkan kekuatan pengertian. Dan akhirnya menimbulkan satu perubahan karena pengertian itu. Nah, contoh misalnya, nih, bicara tentang perubahan, maka setiap nabi itu punya satu misi. Misinya adalah perubahan. Dan ketika Nabi itu ingin memberikan perubahan, maka dia dikasih tools oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa toolsnya? Biasanya 2. 1, risalah. 2, mukjizat. 1 apa tadi? Risalah. Yang kedua apa tadi? Mukjizat. Contoh, Musa. Dia punya risalah. Apa risalahnya? Kebenaran. Yaitu Taurat. Apa mukjizatnya? Ular. Tongkat jadi ular. Tongkat jadi ular. Tangan bercahaya. Dan seterusnya. Ketika orang lihat mukjizat, orang jadi percaya sama risalah. Paham sampai di sini ya? Oke. Kalau gitu kita lihat lagi. Kalau Nabi Sulaiman, risalahnya ada. Mukjizatnya ada. Salah satunya bicara dengan semut dan segala macam. Nabi Isa, mukjizatnya menyembuhkan orang buta, lepra, dan kusta, dan juga menghidupkan orang mati. Kalau Nabi Muhammad, mukjizatnya apa? Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah 185 Allah mengatakan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Coba lihat. Syahrul Ramadan allazi adalah bulan Ramadan yang unzila fihil Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Huda linnas, petunjuk bagi manusia. Berarti risalah atau mukjizat? Risalah. Apa yang kurang? Mukjizat. Huda linnas wa bayyinatim minal huda. Dan Allah menurunkan bersama dengan Al-Quran. Lihat ya, unzila fihil Quran huda linnas wa bayyinatim minal huda. Ada kata huda lagi? Ada. Pertama dikasih risalah dan penjelas daripada risalah. Zamannya Musa, risalahnya Taurat, penjelasnya mukjizat yang tadi kita ngomong. Zamannya Isa ada risalah, ada juga mukjizat. Zamannya Rasul ada risalah, risalahnya apa? Al-Quran. Dan mukjizatnya adalah apa? Al-Quran. Jadi satu-satunya nabi yang diembed antara risalah sama mukjizat itu adalah Nabi Muhammad. Apa bedanya? Bedanya gini. Kalau Musa, risalahnya ada dan Musanya ada, masih ada penguat untuk kitabnya.
Ketika Musa wafat digantikan nabi yang lain supaya risalahnya tetap ada penguatnya, yaitu adalah mujizat. Nabi Isa bawa Injil, ada penguatnya. Ketika kemudian Nabi Isa sudah nggak ada, ini nggak bisa dikuatin lagi nih, karena yang bawa mujizatnya sudah nggak ada, sudah diangkat oleh Allah. Al-Quran itu adalah risalah, tapi setelah kemudian Nabi Muhammad sudah nggak ada, sudah wafat, ini tetap mujizatnya ada. Kenapa? Karena mujizatnya tetap di situ. Maka Allah katakan, wa bayyinatin minal huda. Adalah kami turunkan risalah sekaligus penguat risalahnya, mujizatnya ada pada Al-Quran. Apa mujizatnya dalam Al-Quran? Tata bahasa. Ini yang dari tadi kita bahas. Maka kalau kita bicara tentang Al-Quran itu adalah sangat informatif, karena dia terdiri daripada bahasa, yaitu adalah apa? Informasi. Maka mujizat Al-Quran itu adalah informasi. Informasi itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan. Maka kita selalu mengatakan, Allah mengatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Artinya adalah Al-Quran ini adalah sumber daripada perubahan-perubahan itu. Kalau bahasa kita sekarang, perubahan kognitif. Ada 4 kan? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Satu persatu. Yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan pada mereka kitab. Wal hikmah, dan mengajarkan pada mereka hikmah. Oke, coba lihat. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Dalam bahasa modern, perubahan kognitif. Apa itu perubahan kognitif? Dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi kalau mulai untuk ngajarin orang, mulai untuk mendakwakan Islam, di kepala kita itu adalah pertama, mereka harus dari tidak tahu menjadi tahu. Itu paling minimal. Yang kedua, perubahan afektif. Wa yuzakkihim. Perubahan afektif itu adalah perubahan perasaan. Perubahan perasaan itu adalah dari tidak mau menjadi mau. Jadi dari kalau kognitif apa tadi? Tidak tahu menjadi tahu. Kalau afektif apa tadi? Dari tidak mau menjadi mau. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, dan membuat mereka untuk bisa tahu tentang kitab. Kitab ini sudah mulai untuk action. Berarti kalau action, dari tidak bisa menjadi bisa. Setelah kemudian dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak bisa menjadi bisa, maka dia di-embed lagi, terus-meneruskan sampai jadi behavior. Makanya kata orang kan ada perubahan kognitif, ada perubahan afektif, ada perubahan motorik atau tidak bisa menjadi bisa, dan ada perubahan behavioral, ada perubahan keseluruhan. Kalau behavior, dari tidak nyaman menjadi nyaman. Oke, ulangi. Kalau kognitif apa tadi? Bukan. Nggak tahu jadi tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, Mau jadi mau. tidak mau jadi mau. Yang ketiga, tidak bisa jadi bisa. Yang keempat, Biasa. tidak nyaman menjadi nyaman. Oke, lihat di zamannya Rasulullah SAW. Pelajaran tentang akidah itu semua adalah tentang dari tidak tahu menjadi tahu. Dan belum ada sholat, belum ada puasa, belum ada haji. Cuma dikatakan Allah itu satu ya. Apa buktinya Allah satu? Lihat langit dan bumi. Yang itu salah ya. Kenapa salah? Lihat begini dan segala macam. Itu penjelasan yang pertama. Dari tidak tahu menjadi tahu. Wacana, kognitif. Perubahannya ada di sini, nggak kelihatan sama sekali. Akar. Nah, setelah menunjukin semua itu, Rasul ngajak mereka, yuk kita sholat yuk. Melatih kemudian halal haram itu adalah kecenderungan mereka. Suka pada yang halal, benci pada yang haram. Kalian lihat, ada orang yang nanya, ya Rasulullah saya mau berzina boleh nggak? Gini deh, kamu kalau mau berzina, kira-kira gini deh, kalau ibumu yang dizinai gimana? Ya nggak mau lah saya. Kalau anakmu yang dizinai, apalagi saya gampar tuh orang. Kalau misalnya kakakmu yang dizinai gimana? Saya juga nggak rela. Gimana kalau sepupumu yang dizinai? Saya juga nggak mau. Tantemu gimana? Nggak mau juga. Kata Rasulullah, ya gini deh, kamu kan mau berzina. Nanti kamu mau berzina sama orang itu kalau nggak ibunya orang, anaknya orang. Kalau nggak anaknya orang, sepupunya orang. Kalau nggak sepupunya orang, tantenya orang. Kalau tantenya orang, adik perempuan atau kakak perempuannya orang. Kalau gitu saya nggak jadi berzina, karena dia sudah dibentuk. Wa yuzakkihim, perasaannya dibentuk. Nah setelah perasaan dibentuk dari nggak mau menjadi mau, maka kemudian dilatih baru. Nah itulah dilatih puasa, dilatih kemudian sholat. Makanya wa yu'allimuhumul kitab itu adalah sesuatu yang setelah yang ini selesai, dua ini selesai. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim selesai, baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah.
Nah, jadi itu adalah perubahan pada diri manusia. Semua perubahan itu dimotorisasi oleh Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran ini kita ngajarin sebanyak mungkin orang, dia akan naik pemikirannya. Ketika sudah naik pemikirannya, dia pasti jadi baik. Maka saya bilang kemarin-kemarin dari materi kemarin-kemarin saya bilang, kezoliman itu temennya adalah jahiliyah. Orang bodoh itu pasti zolim. Catat baik-baik, orang bodoh itu pasti zolim. Dan orang zolim itu jelas bodoh. Kenapa bodoh? Rasul yang mengatakan, Abu Jahal itu dulu namanya Abul Hakam. Abul Hakam artinya bapak kebijaksanaan. Jadi orang Quraisy itu kalau misalnya ada yang mau nikah, nanyanya kepada Abul Hakam, gimana ya? Saya mau nikah dengan kayak gini, kira-kira menurutmu gimana? Orang lagi mau buka bisnis, nanyanya sama Abul Hakam, konsultasinya. Orang mau belajar apapun, nanya sama Abul Hakam. Mau pergi ke luar negeri, nanya sama Abul Hakam. Saking dia itu bijaksana gitu maksudnya. Tapi ketika Islam datang, dia tolak, kata Rasulullah, dia bukan Abul Hakam, dia Abu Jahal. Dia bukan pintar, dia itu bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia mengetahui yang mana yang benar, tapi nggak mau ngambil yang benar. Itu kan terjadi pada Abul Hakam kan ya. Artinya gini, kalau kita bicara orang zolim itu pasti bodoh. Karena kebodohan itu yang menyebabkan kezoliman. Dan orang yang bodoh itu nanti akan zolim dia. Nah makanya lawan daripada kezoliman adalah meningkatkan taraf berpikir sehingga mereka jadi pintar. Ketika mereka jadi pintar, mereka pasti pilih taat. Ya memang agak sedikit miris sih sebenarnya. Berarti semua orang-orang yang zolim itu bodoh. Ya dari segi apa namanya artian daripada Rasulullah begitu. Ada yang nanya, enggak sepertinya kenapa? Itu kayaknya itu pintar-pintar tuh orang, ada yang S3, ada yang PhD dan segala macam. Oke, coba kita lihat. Kenapa Abu Jahal dikatakan bodoh? Ini kan sudah saya ceritakan berkali-kali ya. Abu Jahal, Abu Jahal, Abu Sufyan dan Al-Akhras bin Syarik itu mereka pengen tahu apa rahasianya Rasulullah. Malam-malam mereka pergi, mereka dengerin Rasul baca Quran. Mereka terpesona. Setelah terpesona sampai subuh mereka bilang, besok di antara kita jangan ada yang balik lagi. Karena mereka tahu mereka bakal mau balik lagi. Mereka bilang iya oke. Ternyata besok malamnya mereka diam-diam tanpa janjian, tiga-tiganya datang di situ. Dan baru ketahuan lagi ketika subuh. Ngapain lu di sini? Lu ngapain di sini? Lu ngapain di sini? Dengerin Al-Quran sampai subuh. Besoknya lagi terjadi sekali lagi. Sampai akhirnya mereka bilang, kita sepakat kalau kita kesini lagi kita bakal hancur. Kenapa? Orang-orang tahu kita pembesar-pembesar mereka, sementara kita terpesona sama Al-Quran. Ini nggak boleh terjadi. Tapi Abu Sufyan dan Al-Akhras bin Syarik ini masih grundel, ganjel. Ketemulah mereka, lalu Abu Sufyan nanya, Akhnas, kita kan dengerin Al-Quran nih. Iya. Menurutmu Al-Quran itu gimana? Ya benar lah. Itu nggak mungkin manusia, kan kamu juga dengar sama saya. Mereka berdua bilang, kalau gitu kita datengin Abu Jahal. Nanya sama Abu Jahal, kan kita bertiga tuh di situ. Menurutmu Al-Quran benar atau enggak? Apa kata Abu Jahal? Apa kata Abu Jahal? Benar lah. Loh, menurutmu juga benar? Iya, nggak mungkin itu dibuat manusia, kata Abu Jahal. Lantas kemudian mereka bilang, kenapa kita nggak ikut Muhammad aja?